Pak Sekjen, Pak Didit, Pak Bara Sibuan, Pak Bustan Arifin dari Unila, beliau ini. Jadi kalau saya pulang kampung sering ketemu di pesawat. Yang mewakili Kapolri dan Jaksa Agung yang saya hormati, para pengusaha yang hadir, mohon maaf kalau tidak dapat saya sebut, tapi semua yang saya muliakan, dari ICDX dan ICH, tamu undangan yang saya hormati. Kita ingin Indonesia menjadi negara maju pada 100 tahun Indonesia merdeka. Dan untuk itu kita punya semua persyaratan sebetulnya untuk itu. Terpulang kepada kita mau apa tidak. Salah satunya kita mesti benahi tata kelola perdagangan CPO kita yang produksinya kan nomor 1 di dunia, hampir 47 juta ton CPO. Ekspor kita hampir 30 miliar dolar. Tapi bertahun-tahun acuannya Malaysia dan Rotterdam. Tapi kita diam saja. Kita tidak merasa tidak terusik, kita tidak merasa malu. Oleh karena itu ini yang mesti kita selesaikan. Untuk memperkuat kinerja perdagangan CPO itulah Menteri Perdagangan berinisiatif melakukan perbaikan perdagangan CPO di bursa berjangka, saudara. Tujuannya adalah pembentukan harga acuan CPO yang transparan, adil, akuntabel, dan real time. Melibatkan banyak penjual dan pembeli. Memang peraturan Bapepti nomor 7 tahun 2023 tentang tata cara perdagangan CPO di bursa berjangka ini kebijakannya bersifat voluntary. Kita mesti biasakan pemerintah itu mengatur saja gitu. Jangan dikit-dikit mewajibkan, gitu. Tapi kita berharap karena kata kuncinya kan kerjasama kolaborasi untuk kepentingan saudara-saudara. Mestinya tidak usah diwajibkan atau tidak usah diperintah, kepentingan masing-masing, kepentingan kita semua, kepentingan Indonesia. Karena pengalaman saya di minyak goreng ini kalau dikit-dikit diwajibkan repot, Pak. Dagang minyak goreng diatur, kalau salah diperiksa dipanggil Jaksa Agung. Repot, Pak, gitu. Repot. Mau dagang minyak diatur itu gimana? Diadministrasikan. Pelik kan? Itu. Oleh karena itu saya kira dari teman-teman pengusaha di sini memang ini kebutuhan kita, kebutuhan saudara, kebutuhan kita semua. Oleh karena itu nggak usah diatur-atur, nggak usah sudah disiapkan sarannya. Ayo, gitu. Tahun 2009 sampai 2014 ini CPO kita ini dimusuhi. Di Amerika itu di sweeping kertas bahwa ini merusak lingkungan macam-macam lah. Di Eropa juga begitu. Harusnya ini dulu Menteri Pertanian yang datang. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu Pak SBY yang dikirim saya. Wah, saya bertengkar hebat di Chatham House London, Pak. Dengan seluruh profesor-profesor ahli lingkungan. Hampir 1 harian bertengkar. Belain CPO Indonesia. Karena saya merasa itu perlakuan yang tidak adil. Dari Chatham House London saya terbang lagi ke Washington DC. Ahli-ahli lingkungan ribut juga, Pak. Oh, saya ladeni aja. Itu. Karena ini base national interest, kepentingan kita.
yang diperlakukan tidak adil gitu. Terakhir ini, baru-baru ini EU juga begitu. Nah, kita harus sama-sama, Pak. Ya. Kita menggugat WTO. Dukung dan doakan dong biar kita menang, kan gitu. Ya. Ya, pemerintah harus hadir dan all out. Bukan membela Bapak satu-satu, tapi ini membela kepentingan merah putih, kepentingan kita. Doakan aja mudah-mudahan nanti Desember kan hasilnya. Mudah-mudahan kita menang. Nah, kita berharap dengan adanya bursa ini nanti, maka barometer harga CPO dunia itu ada di kita, Pak. Wong kita nomor 1. Ikut orang, masa kita nggak tersinggung? Masa kita nggak malu gitu ya? Masa kita diam saja gitu? Negara lain nggak mau begitu. Coba lihat misalnya Malaysia, Singapura yang dekat tetangga kita, India, ya, Tiongkok, nggak akan mau. Nah, kita memang harus kalau ingin jadi negara maju, ya memang harus mau kolaborasi, kerjasama, dan punya harga diri. Bursa CPO Indonesia ini harus dikawal bersama agar mampu melayani masyarakat dan baik, sehingga bursa menjadi trusted, kredibel, dan independen. Kata kuncinya sekali lagi adalah kerjasama. Saya tekankan bahwa launching bursa CPO Indonesia ini merupakan wujud komitmen Kementerian Perdagangan dalam menciptakan ekosistem perdagangan CPO. Ke depan tentu nanti akan segera diatur juga tata kelola ekspor CPO. Gitu. Saya berharap Bursa CPO Indonesia dapat berkolaborasi dengan pemerintah, stakeholder lainnya untuk meningkatkan literasi masyarakat dalam mendongkrak transaksi CPO. Terbentuknya Bursa CPO harus mendorong penguatan perdagangan CPO dan mendukung Indonesia menjadi market influencer dan di pasar global. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, pemerintah juga baru-baru ini melakukan tata kelola impor dan ekspor, terutama impornya. Bapak, seluruh dunia dimanapun, kalau ekspor itu dipermudah. Tapi kalau impor diatur. Di seluruh dunia di mana saja. Tapi kita kadang-kadang terbalik. Ekspornya diatur-atur sampai ruwet gitu. Tapi impornya itu banjir. Lah ini ini gimana? Saya lapor Pak Presiden. Pak Mendak segera rapikan. Gitu. Oleh karena itu sekali lagi saya sudah rapat di kementerian, ekspor itu harus dipermudah karena dapat dolar. Tapi yang impor harus diatur, ditata. Contohnya kalau saya mau ekspor mangga, itu ke Jepang, ke Tiongkok, ke Korea Selatan, udah 11 tahun Pak nggak bisa. Dengan berbagai persyaratan akhirnya nggak bisa. Tapi kita dari mana-mana buahnya banjir. Kelapa aja kita impor Pak, kelapa itu. Itu. Karena kemarin ada post border. Jadi dari luar negeri langsung pelabuhan itu tidak dicek lagi, tapi langsung ke post border itu ke ruko-rukonya. Nah, terus gimana kita ngeceknya? Nah, salah satu untuk menata agar impor itu terkendali, sekarang post border kita kembali kepada border lagi. Gitu. Jadi diatur dan ditata. Dan kita juga lihat, di kementerian saya lihat, kita mesti seimbang. Kalau ekspor kita mudah, ya sebanding dengan yang datang ke kita. Tapi kalau kita ke tempat itu susahnya minta ampun, ya kita juga lihat. Karena terus terang saudara setelah saya lihat, ekspor kita itu sebagian besar sumber daya alam, hasil sumber daya alam. Jadi memang tidak tergantikan. CPO, batu bara,
ya kan, nikel dan lain-lain. Gitu. Tapi impornya itu kan barang-barang jadi yang punya nilai tambah yang tinggi. Nah kalau kita ingin menjadi negara maju tentu harus kita perbaiki. Itu yang terkait dengan ekspor dan impor. Sekali lagi kita ingin agar ekspornya dipermudah, kan itu dapat dolar, tetapi impornya kita atur dan kita tata. Akhir kata dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, hari ini Bursa CPO Indonesia saya resmikan. Pak Menteri. Terima kasih. Saya minta kerjasamanya, pemerintah menyediakan, tapi bapak-bapak yang menentukan. Saya percaya bapak-bapak saudara-saudara bisa kerjasama, insya Allah. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami minta kesediaan Bapak untuk tetap berada di atas panggung. Kita akan melakukan prosesi peluncuran Bursa CPO. Kami mengundang untuk turut mendampingi Bapak Menteri Perdagangan, Sekjen Kementerian Perdagangan Bapak Suhanto untuk bergabung menemani Pak Menteri. Kepala Bapepti Bapak Didit Nurdiatmoko, Staf Khusus Menteri Perdagangan Bapak Bara Hasibuan, dan Direktur Utama ICDX Bapak Nur Salam. Sudah ada totem tersedia di atas panggung, Pak Menteri. Kami mohon berkenan Bapak Menteri untuk meletakkan tangan ke atas tombol sesuai dengan aba-aba dari saya, disaksikan oleh Bapak Didit, Bapak Nur Salam, Pak Suhanto, dan Pak Bara. Hadirin sekalian, serta rekan-rekan media, ini adalah momen bersejarah untuk kita semua. Kami silakan untuk mengabadikan momen ini. Saya hitung untuk ditekan bersama Pak Menteri. 1, 2, 3. Bursa CPO Indonesia meluncur di Indonesia. Selanjutnya kami mengundang pejabat eselon 1 Kementerian Perdagangan dan jajaran komisaris serta direksi ICDX dan ICH untuk foto bersama naik ke atas panggung. Mari kita foto bersama, kita berikan momen bersejarah untuk produsen CPO terbesar dan akhirnya kita punya Bursa CPO Pasar Fisik CPO Indonesia. Sekali lagi kepada pejabat eselon 1 Kementerian Perdagangan dan jajaran komisaris serta direksi ICDX dan ICH untuk foto bersama naik ke atas panggung, bergabung bersama Pak Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di atas panggung. Silakan.